wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami muliakan guru kita bersama Habib Fahmi Al-Jufri, juga Habib Ahmad, para guru-guru, jamaah yang bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah jamaahnya, masya Allah. Semoga nanti Allah tambah yang jamaah yang berlipat ganda. Amin. Cuman yang jawab salam saya kayaknya kurang semangat. Jadi saya akan ulang, mudah-mudahan yang jawab salam saya ini besok kasih duit yang banyak. Yang belum punya jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh yang baik. Kami masuk. Yang punya utang, mudah-mudahan diberi rezeki bisa bayar utang. Yang sakit disembuhkan. Yang dimarahin istrinya, mudah-mudahan istrinya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya saya kepingin aja dikit sebentar supaya tak ngantuk. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa tahibabil yasar Sayyidina wa Nabiyina Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar ajadani amil ahbar. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Surah Al-Ahzab ayat 41-42. Artinya, wahai sekalian orang beriman, banyak-banyaklah berzikir mengingat Allah dan sucikan Allah sepanjang pagi dan petang. Allah Maha Suci, tetapi kita suruh mensucikan Allah di hati kita. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwasanya semua amalan ibadah itu berjenjang, zuhur, asar, maghrib, isya, berjarak seluruh ibadah. Terus haji setahun sekali dan sebagainya. Kecuali ingat Allah SWT, kita disuruh ingat 24 jam. Mau makan baca bismillah, mau apa aja suruh bismillah. Kalau perlu suruh zikir terus. Dan Allah dan Rasulullah SAW bersabda, la yaqudu qaumun yazkurunallah illa haffathumul malaikah. Tidaklah satu kaum seperti kita gini duduk sama-sama gini berzikir mengingat Allah illa haffathumul malaikah, kecuali mereka diliputi oleh para malaikat. Jadi kalau kita duduk gini, malaikat sama kita yang bersama kita. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dicurahkan rahmat kepada mereka. Wa nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka keterangan. Wa dzakarahumullahu fiman indahu, dan Allah membanggakan mereka di sekitar para malaikat. Jadi kalau kita zikir ini malaikat sama kita. Jamaah sekalian bahagia. Di dunia ini banyak hal-hal yang kita bisa lihat. Tetapi lebih banyak lagi nggak bisa kita lihat. Kita belum lagi bicara alam gaib. Alam dohir aja lebih banyak yang kita bisa lihat. Di udara ini, bakteri dan sebagainya. Itu kalau di rumah sakit ada orang sakit, diperiksa sama dokter, diambil darahnya sedikit, diperbesar kadang-kadang 1000 kali, 3000 kali, baru tahu, oh ini bakteri malaria. Oh, diperbesar ribuan kali, baru kelihatan. Itu baru alam dohir. Bagaimana alam gaib? Angin ini kita rasakan, bentuknya gimana nggak tahu kita. Kalau kita dalam kondisi seperti ini kemudian ada yang masuk, assalamualaikum, situasi itu berubah. Jadi kalau orang lagi berzikir, la ilaha illallah, terus tenang, tentram. Bukan nggak ada apa-apa, itu malaikat bersama kita. Rahmat bersama Allah, turun rahmat kepada kita. Kemudian rahmat itu apa? Rahmat itu adalah kehidupan. Tanpa rahmat hidup segan mati tak mau. Saya kasih contoh Pak. Kita sering dengar
5 keluarga bersaudara rukun, saling silaturahmi. Begitu dapat warisan 5 miliar, bubar. Ya, bubar. Kenapa? Ribut. Nah, itu namanya dapat duit rezeki, tidak dapat rahmat Allah Subhanahu. Dan rahmat ini nggak bisa didapat di tepian, nggak bisa. Nggak bisa ada kapal di situ, nggak bisa. Rahmat itu didapat di majelis taklim ini. Waktu sholat Anda dapat rahmat. Dalam hadis Nabi maknanya saya pernah ingat, kalau orang itu berwudu kemudian dia membuka Al-Quran kemudian ngaji, turun rahmat, turun malaikat kepada dia. Tandanya apa? Tandanya air mata berlinang. Itu rahmat turun. Jadi kita ini hidup butuh rahmat. Kemudian dengan berzikir kita dapat malaikat bersama kita. Kalau malaikat bersama kita, hantu-hantu itu kabur. Bisikan-bisikan setan itu kabur. Kemudian diturunkan keterangan. Ada seorang filosof, namanya Anis Mansur di Mesir. Itu terkenal tajir, wah sudah keliling dunia. Sudah keliling, dia belum ada pelosok yang saya nggak pernah masuk. Cuman 2 yang paling sulit kata dia. 1, mendapatkan ketenangan pikiran dan ketenangan hati. Itu yang didapat. Jalan keluarnya nggak ada lagi kecuali zikir kepada Allah SWT. Jadi fadilah zikir ini tidak bisa dihitung lagi. Tidak bisa dihitung. Di antara fadilah zikir juga menurut ulama, dengan berzikir itu kita mendapat an-nur. Dapat apa? An-nur. An-nur itu cahaya. Dalam kehidupan kita ini sehari-hari Pak, kebutuhan kita itu banyak. Baik alam zahir atau alam batin. Alam zahirnya saja kita banyak kebutuhan kita apa? Makan, minum, kendaraan, semua banyak kebutuhan kita. Di antaranya kebutuhan kita alam zahir, kita butuh cahaya. Contoh di sini ada dinding warna krem, coklat muda. Ada karpet hijau, ada karpet merah. Kita ditanya, Beb, Anda melihat karpet merah ini pakai apa? Pakai mata. Kalau lampunya saya matiin gimana? Nggak kelihatan. Jadi orang melihat itu tidak cukup pakai mata. Butuh cahaya. Butuh cahaya. Karena itu kata Imam Syadzali, untuk melihat yang dohir, seperti karpet merah, dinding coklat muda, dibutuhkan cahaya yang dohir, seperti neon ini, yang cahayanya bisa dilihat dengan mata dohir. Nah, untuk melihat yang batin, hati kita punya mata hati. Untuk melihat yang batin dibutuhkan cahaya yang batin, yang cahayanya tidak bisa dilihat dengan hati, hanya bisa dilihat dengan mata batin. Kalau hati kita dapat cahaya, mata hati kita bisa melihat. Subhanallah. Nah, itu di mana kita cahaya? Nah, majlis-majlis seperti ini. Ya enggak? Alhamdulillah. Kita baru lihat Habib Fahmi belum zikir udah dapat cahaya kita. Amin ya rabbal. Kemudian fadilah zikir, kita tidak akan bahas zikir yang majelis ini alhamdulillah masya Allah. Fadilah zikir yang tertinggi adalah ma'iyatullah, bersama Allah Subhanahu. Itu paling tertinggi. Jadi kalau orang lagi berzikir, baca bismillahirrahmanirrahim, itu dia langsung bersama Allah Subhanahu. Nah, supaya lebih mantap, Allah itu siapa? Apa yang ada tulisan alif lam lam ha, itu Allah. Itu namanya lafzul jalalah. Lafaz yang menunjukkan nama zat Allah. Allah siapa? Dalam hadis dikatakan maknanya nanti kalau orang itu masuk surga, amin ya rabbal, khusus bagi ahli surga. Setelah diberikan kenikmatan yang tak terhingga sudah, nikmatnya tak terhingga. Nanti dikasih nikmat tertinggi yaitu melihat wajah Allah Subhanahu dengan mata kepala sendiri. Nah, kalau di dunia bisakah kita melihat Allah? Bisa, dengan nur tadi itu, dengan cahaya tadi itu. Kalau hati kita dapat cahaya, kita bisa melihat Allah dengan mata hati kita. Melihat kebesaran Allah Subhanahu. Kita ambil contoh. Sebelum kita masuk kepada ayat-ayat Allah yang besar, ayat-ayat Allah. Nama Allah, tulisan nama Allah, lengkapnya alif, lam, lam, ha. Dibacanya Allah. Menunjukkan nama zat Allah. Sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Namanya aja sudah unik. Itu tulisan lengkapnya Allah. Kalau diambil satu hurufnya tinggal lam, lam, ha. Bisa apa? Lillah. Karena Allah. Inna lillahi. Kemudian kita ambil lagi satu hurufnya, tinggal lam sama ha. Apa bisa dibaca? Bisa dibacanya
Lahu artinya bagi Allah. Bagi Allah. Kita ambil lagi lamnya, tinggal ha. Bisa baca apa? Hu artinya dia Allah. Subhanallah. Coba nama selain Allah. Shogun. Apa nama artinya? Motor Shogun. Ya kan? Jadul. Ambil G-nya, bacanya apa? Su'un. Nah, berubah. Selain nama Allah berubah, tidak bisa. Hanya nama Allah. Kemudian Allah berikan kita 2 ayat. Ayat itu artinya tanda atau arah. Ayat Samarinda 600 kilo. Panahnya begini. Kita sampai Samarinda kita. Nah, Allah berikan 2 ayat ini untuk kita bisa mengenal Allah SWT. Pertama, ayat syariah, yaitu wahyu Allah Subhanahu Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat. Dengan kita belajar Al-Quran, kita bisa kenal Allah SWT. Saya tidak akan bahas surah-surah terlalu panjang. Ada di dalam Al-Quran, surah-surah diawali huruf abjad seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Qaf, Yasin. Ya. Itu mulai sahabat Nabi sampai sekarang, itu ulama terbagi 2 kelompok. Satu kelompok mengatakan ini termasuk ayat-ayat mutasyabihat, ayat samar. Kami enggak bisa menafsirkan. Kami kembalikan yang tahu maknanya hanya Allah. Nah, kelompok kedua menafsirkan. Kelompok kedua ini berbeda pendapat. Dalam waktu zaman sahabat mereka menafsirkan Alif Lam Mim, huruf yang mengawali surah Al-Baqarah, Alif ringkasan nama Allah, Lam ringkasan nama Jibril, Mim ringkasan nama Muhammad. Al-Quran dari Allah lewat malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Baru-baru ini ada seorang doktor, namanya Dr. Rosyad Khalifah. Dia termasuk kelompok ulama yang menafsirkan. Dia mengadakan penelitian. Surah-surah yang diawali huruf abjad. Surah Al-Baqarah diawali huruf Alif Lam Mim. Dihitung berapa jumlah huruf alifnya, huruf ba-nya, huruf ta. Ternyata setelah dihitung, ternyata huruf terbanyak surah Al-Baqarah urutan pertama terbanyak huruf alif. Urutan kedua huruf lam. Urutan ketiga huruf mim. Subhanallah. Ada lagi surat Qaf. Ternyata di surat Qaf itu terbanyak huruf Qaf. Subhanallah. Kalau kita disuruh ngaram kita Pak maaf segini tebalnya, segini, harus pertama huruf D, C, A. Urutannya D harus lebih banyak. Sampai kiamat tidak selesai kitab itu. Jamin sudah nggak bakal selesai. Subhanallah. Karena itu di dalam Al-Quran itu ada ayat sifatnya tantangan kepada orang yang nggak percaya Al-Quran. Fa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kalian ragu bahwa Quran ini buatan manusia, wahai ahli sastra Arab, dan ini ayat berlaku sampai hari kiamat. Buat satu surah aja. Ajak kocok-kocokmu yang ahli sastra buat satu surah. Dan sampai sekarang enggak ada yang bisa, enggak sanggup. Fa in lam taf'alu, kalau kalian enggak mampu, walan taf'alu, kalian enggak bakal mampu. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Jaga diri kamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu bara. Batu bara Pak, kita baru 100 tahun ini tahu. Ya kan, baru batu bara. Di Al-Quran 1440 tahun ini sudah ada kalimat batu bara. Kok tahu ya? Loh, yang nulis Al-Quran itu yang bikin batu bara itu juga. Repot-repot sama. Subhanallah. Nah, itu sampai Dr. Jalal ini mengadakan penelitian. Ternyata kalimat-kalimat yang bertentangan di Al-Quran itu jumlahnya sama. Dunia akhirat jumlahnya sama. Malaikat, kalimat kan Quran cerita tentang malaikat, tentang setan. Ternyata kalimat setan di dalam Quran jumlahnya 88, kalimat malaikat 88 juga. Jadi kitab Quran itu kitab seimbang. Subhanallah. Pak, di dunia ini ya, tidak ada orang mau baca kitab buku yang dia nggak paham. Saya suruh baca surat kabar bahasa Jepang. Sukron. Siapa baca surah pun tidak paham. Ya kan? Nah, tetapi anehnya Al-Quran itu orang biar nggak paham dia baca, bisa nangis. Subhanallah. Itu mukjizat. Baik. Ini ayat-ayat syariah. Jadi kalau orang itu belajar Al-Quran, dia akan mengenal Allah Subhanahu. Yang kedua alam semesta. Alam semesta itu kalau kita lihat dengan nur Allah SWT, pasti kita akan kenal Allah. Kita akan melihat kebesaran Allah SWT. Bapak tahu buah kelapa? Kalau enggak tahu Pak, keterlaluan sampai. Buah kelapa itu Pak ya, ada kulitnya yang hijau, ada yang kuning, ada yang macam merah-merahan. Nah, itu setelah kulit kelapa ada sabut kelapa. Setelah sabut kelapa ada batok kelapa.
Setelah batok kelapa, ada daging kelapa. Yang paling dalam, air kelapa. Pertanyaannya, airnya dulu apa batoknya dulu? Nah, lu pikirin sampai botak lu gak ketemu. Kalau itu airnya dulu Pak Sabut, nampungnya gimana? Merembes tidak bisa. Kalau batoknya dulu, kemudian dagingnya dulu, baru airnya. Masuknya dari mana? Itu jawabannya cuma satu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah, liyil azim, subhanallah. Illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Mbak tahu buah manggis? Buah manggis itu ada tangkainya. Di atas itu ada gambar daun. Kalau daunnya 5, pasti dalamnya 5. Saya pernah dapat 2, satu kecil, satu besar. Saya hitung, yang kecil daunnya 7, yang besar 7. Saya buka 7 semua. Yang gambar siapa? Subhanallah. Nah kita orang ini saking kurang ajarnya malah dihapus itu buat main gundu, tebak-tebakan. Bukannya dia lihat ayat Allah, tebak-tebakan. Allahu Akbar. Kemudian kita buka Pak, dalamnya putih banget. Yang ngecat siapa? Nah, subhanallah. Kemudian rasanya manis. Kita kalau bikin teh, kita ambil gelas, kasih teh, kasih gula, kasih air panas. Gulanya kita ambil dari lemari, baru taruh di gelas. Baru kita hidup. Jangan langsung diminum, rocot mulut itu. Tunggu sebentar. Kalau enggak itu bubar mulut ini. Baru kita minum. Rasanya manis. Teh ini sebelum manis gulanya di lemari, Pak. Manggis itu sebelum manis gulanya di mana? Nah, subhanallah. Itu ayat-ayat Allah. Sampai dikir kayak begini, caranya begini. Sama sampai dikir 1000 tahun, Pak. Kenapa? Karena syaraf kita semua ikut dikir. Alhamdulillah. Makanya orang Islam ini nggak usah pakai narkoba. Dikir, subhanallah. Fly kita, Pak. Fly. Lupa hutang-hutang kita. Iya, nggak usah narkoba. Narkoba itu bukan fly, teler dia. Gitu, subhanallah. Apa saja. Anda perhatikan buah-buahan, ada yang di rantingnya, ada yang di batangnya, ada yang di cabangnya. Kalau kecil-kecil, rambutan di ranting-rantingnya. Kalau sedang, seperti durian, di cabang-cabangnya. Kalau nangka besar, di batang-batang. Kenapa nangka enggak di rantingnya? Kalau di rantingnya roboh, Pak. Jadi harus di batang. Siapa yang nata seperti itu? Enggak mungkin enggak ada yang nata, Pak. Subhanallah. Sampai yang lihat yang paling gampang nih, padi. Makanan pokok kita padi. Tanamannya di bawah rata. Coba itu padi tumbuhnya kayak pohon durian. Siapa mau manen padi, Pak? Padinya di atas. Subhanallah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di diri kamu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Mulai ujung rambut sampai kaki kita, semuanya ayat Allah. Cuman bukan ayat syariah. Ayat alam, ayat alam. Contoh rambut kita. Kumis kita, alis kita, seluruh bulu tubuh kita namanya rambut. Kalau dia tumbuh di kepala memanjang terus. Kemudian kita potong untuk menjaga kerapihannya. Tapi dia kalau tumbuh di atas mata kita, dia memanjang kepada kepanjangan tertentu, kemudian berhenti. Yang berhenti kan siapa? Umpama nggak berhenti itu panjang terus, jadi hantu kita. Panjangnya dia hampir, na'udzubillah, amin. Kuku kita nih manjang terus, kuku kita nih. Kemudian kita potong waktu tertentu untuk menjaga kerapihannya. Anda bisa bayangkan, kalau rambut kita ini, waktu motong rambut, motong kuku, seperti motong daging kita, satu dunia, nggak ada potong rambut, nggak ada potong kuku. Jadi apa kita? Subhanallah. Contoh, saya tidak akan bahas tentang anak yang masih dalam kandungan. Bayi yang baru lahir, pas bayi itu lahir, dia kalau haus dia harus minum. Dia kalau nggak minum dia bisa mati. Maka dia waktu haus dia menangis. Kemudian ibunya paham, dia angkat si bayi,
mulutnya disentuhkan ke mata susu ibunya, kemudian dia hisap, kemudian dia diam. Yang ngajarin siapa? Subhanallah. Pada waktu kemudian ibunya ini Pak, makan nasi, makan gado-gado, makan buah-buahan, keluar susu. Sapi itu makan rumputnya keluar susu. Nah, kalau bisa bikin susu dari rumput, lu alang-alang banyak setanjung. Tidak ada Pak, tidak ada. Tidak ada yang bisa buat apa-apa. Hanya dengan tambah ilmu teknologi kita, lebih mudah kita memprosesnya. Nggak ada pabrik susu, nggak ada pabrik pengemasan susu. Tapi bikin susu nggak ada yang bisa. Hanya Allah SWT. Ngemasin susu aja setengah mati. Mesti steril, mesti ada lab. Wah, sapi cuma bengong aja keluar susu. Pakai bengong aja sudah. Pakai. Subhanallah. Kemudian si bayi tadi, sewaktu dia sudah waktunya makan, dia harus ada giginya. Maka Allah kirim bahan gigi dari zat kapur dari tubuhnya, dikirim ke rumah gusi si bayi tadi. Nongol lagi gigi tadi. Anehnya ya, pengiriman bahan gusi, pengiriman bahan gigi, kok tidak salah alamat. Mau salah alamat ke hidungnya, nolnya metal hidungnya, begigi hidungnya. Subhanallah. Dan kemudian nongol di rumah gigisnya, yang belakang tebal, yang depan tipis. Tebal fungsinya untuk mengunyah ngancurkan makanan, yang depan untuk motong makanan. Profesor spesialis gigi yang sudah sekolah 30 tahun, kalau ada gigi manusia yang patah, bilang boleh dia bukan, boleh dia bikin yang KW-nya boleh. Tapi ngerubah bentuknya nggak boleh. Oh yang depan tipis, ganti yang tebal aja seperti model belakang. Kacau sudah Pak. Nggak bisa. Itu bukti subhanallah. Amin. Iya. Kita ini manusia ini ayat-ayat Allah sudah. Telinga kita ini tulangnya tipis. Kulitnya tipis. Elastis. Coba tulang kita ini. Kalau tipis, kulitnya tipis, tulangnya tipis, keras seperti peyek. Nah, Anda tidur patah semua tulang kita ini. Subhanallah. Itu ayat-ayat Allah. Subhanallah. Jadi, saya singkat saja. Ada di dunia ini namanya planet, namanya Comet Halley. Kita kan bisa kasih nama Comet Halley, apa aja kita kasih nama. Itu planet itu seperti bintang bergerak dia. Itu dia punya gerakan, Pak. Itu pernah lewat kawasan Indonesia, itu gerakannya, itu kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu adalah 1450 juta kilometer dibagi 8. Nah, ente hitung sendiri. Bagaimana kecepatan cahaya? Nah, dia itu kecepatan cahaya, dia pernah lewat di kawasan Indonesia, berangkat dari halte pertama, baru balik setelah 360 tahun. Kemana dia pergi? Anda bisa bayangkan kawasan langit luas. Buminya, langitnya nggak bisa kita bayangkan. Bagaimana Allah? Laisa kamitslihi. Allahu akbar. Orang lagi zikir itu biasa waktu disebut Allahumma sholli ala Muhammad. Itu langsung dia bersama Allah. La haula wala. Itu fadilahnya. Karena itu ala bi dzikrillahi tatma'innul. Makanya kita sayang buang waktu-waktu kita ini. Dan fadilah zikir luas. Ya kan? Saya pernah baca fadilah zikir. Siapa baca istighfar 100 kali sehari tidak mengenal masalah bagi dirinya kecuali Allah beri jalan keluar dan diberi sekitar duka. Siapa baca la haula wala quwata illa billah. Rasulullah SAW mengatakan yang istiqomah baca la haula wala quwata setiap hari 100 kali terjaga daripada 90 macam bencana, paling ringannya stres, paling ringannya kemiskinan. Siapa baca salawat 100 kali sehari ditulis di jidatnya ini bebas api neraka dan bebas sebab munafikan dan dihibur diharikan bersama para syuhada. Siapa baca salawat 500 kali sehari Pak, tidak bakal kenal miskin dia. Miskin harta miskin. Siapa baca 1000 kali salawat, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang baca 1000 kali salawat setiap hari tidak meninggal kecuali tunjukkan dulu tempatnya di surga. Saya pernah hitung orang yang baca salawat 1 menit, Allah, jam panjang mulai gerak detik itu, dia baca Allahumma shalli ala Muhammad. Ternyata 1 menit dapat 40 kali 1 menit. Berarti kalau 1 jam berapa? 40 kali 60 sama dengan 2400 kali. Jadi kalau kita pakai waktu kita 1 jam berarti salawat dapat 2400 tambah istighfar salawat. Istighfar la haula wala quwata. Mungkin 1,5 jam kita bisa ribuan kali sudah 3000 lebih dalam zikir kita. Kita ini kadang-kadang waktu kita yang kosong 8 jam kemana kita? Kita kepengen hidup senang, rezeki lancar,
tentram. Kesimpulannya hidup senang mati masuk surga. Zikir tidak mau, ya kan? Kan enak gitu hidup senang. Tapi zikir tidak mau, selalu tidak mau. Depan sinetron 2 jam, baru kata sinetron. Mana ada? Ya, jadi sayang. Waktu kita ini banyak. Dengan Allah telah bukakan pintu kita rahmat yang tak sampai tak kelihatan tiangnya. Tinggal kita amalkan. Mudah-mudahan majlis ini jadi majlis al-barakah. Semoga Habib Fahmi dipanjangkan umur sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, ditambah jamaahnya dan keadaan manfaatnya ala hajinya wa ala kulli niyatin sholihatin. Wa ila hadrana al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair kepada Habib Muhammad bin Abdul Qadir